Jumpa lagi Jaga TV. Nah, sekarang ini kita sudah masuk di era 5G ya, Yes. di Indonesia. Akhirnya ya. Akhirnya masuk era 5G. Dan kita mau cari apa nih, Chris? Di video kali ini kita akan mencari smartphone 5G untuk layanan 5G-nya Indosat. Oke, jadi kita cari smartphone 5G untuk layanan 5G Indosat yang belum ada. Iya. Agak nekat emang kali ini, cuma mari kita berandai-andai sebetulnya ya. Ini nggak terlalu susah sih sebetulnya. Ya. Indosat sudah menyatakan bahwa dia mengajukan ULO, uji layak operasi ya. Jadi uji layak operasional untuk 5G-nya di Indonesia. Ini udah di cross check, kita udah cross check bahwa memang benar dia mengajukan untuk uji layak operasi, ya kan? Yang jadi masalah, kita harus menebak kira-kira dia akan jalan di band mana. Ya kan? Telkomsel udah kemarin ketebak banget, dia dapat 2300 atau N40, dia pakai N40. Yes. Ketebak banget. Indosat kan nggak dapat band baru, ya kan? Indosat pakai band yang lama berarti kan? Berarti kita harus lihat dia ada band apa aja. Ya. Jadi dua band yang ada sekarang, kalau di 4G, 4G kan awalnya B ya berarti ya, bukan N. Kalau 5G di N. Yes. Nah kalau bicara 4G-nya yang dia punya sekarang, ini kan ada di 1800, ya berarti B3, sama ada di 2100, B1, ya kan? Tapi ingat, 4G di Indonesia, bandnya ini, itu bebas mau dipakai buat 2G, 3G, 4G, 5G. Yes. Bebas. Mau ada 6G, mau pasang sekarang juga boleh, nggak ada larangan gitu ya. Nah, berarti kita berasumsi dia akan menggunakan lagi yang itu. Berarti yang tadinya jadi B3, B1 bisa jadi N3, N1. Iya, gitu. Bisa dipakai buat 5G jadi N. Kalau jadi 5G jadi N dia kan, gitu. Oke. Nah, dari yang dua ini, kemungkinan paling besarnya ada di, kalau jadi 5G jadi N ya. Ya. Jadi N3 harusnya 1800. 1800. Karena bandnya dia lebih gede di 1800. Dia punya band lebih gede di 20 MHz. Sementara kalau di B1-nya dia punya 15 kalau nggak salah, 15 ya, itu lebih kecil sedikit. Tapi dua-duanya masih mungkin sih sebetulnya kalau mau dijalanin ya. Jadi sederhananya kita cari aja dua-duanya, ya kan? Smartphone yang udah 5G resmi di Indonesia dan mungkin yang kira-kira akan resmi di Indonesia, yang punya N1 dan N3 aja dicari. Dan lucunya, rata-rata kalau punya N1 punya N3. Nice. Belum tentu punya N40 yang 2300, tapi N1 sama N3 itu biasanya bareng gitu. Biasa bareng. Nah, kita udah bikin listnya dan beberapa juga udah dijajar di depan ini. Karena emang ada di sini ya, ini tuh ada di sini kan barang-barangnya ya. Udah tuh kan. Ada nama-nama barang di sini. Kita mulai dari awal aja mungkin. Yes. Ada apa tuh, Chris? Jadi untuk smartphone yang pertama itu ada iPhone 12 series. iPhone 12 series. Yes. Sederhananya gitu aja ya. Mau itu mini, mau itu 12 biasa, atau yang Pro, atau yang Pro Max ya. Itu semuanya bisa karena modemnya sama. Iya. Ya, modemnya sama, kemungkinan besar memang RF komponen juga sama. Yaitu itu salah satu penyebab kenapa iPhone tuh nggak murah. Jadi udah siap aja gitu semuanya harusnya ya. Apapun band yang dipakai ya. N1, N2, N3, N40 pun ada. Iya. iPhone Kemarin juga di Telkomsel kan tiba-tiba diumumin ada logo Apple gitu. Ya. Tiba-tiba dia juga bisa gitu kan. Ya. Jadi iPhone 12. Yes. iPhone 11 gimana? Ya nggak bisa. Nggak bisa. Kalau tidak ada modem 5G-nya nggak bisa. Udah pasti nggak bisa. Yang masih 4G mau berharap nanti di-upgrade software nggak bisa. Nggak ada modem nggak bisa aja. Yes. Jadi buat Apple semua yang 12 series. Betul. Terus ada apa lagi nih? Dari Huawei. Banyak. Tadinya sempat down juga nih pas denger info soal Telkomsel. Wih, N40. Cek dong Huawei nih. Huawei P40 series. Ada N40 gak? Mohon maaf. Mate 40 series yang bisa. Mate 40 series yang bisa gitu. Tapi denger info Indosat N1, N3. Wah. Nah, jadi ada harapan gitu. Jadi jelas yang pertama Mate 40 Pro. Mate 40 Pro. Mate 40 Pro itu pasti bisa di situ ya. Kemungkinan bisa. Nanti kita jelasin kenapa belum tentu pasti bisanya. Tapi ini kemungkinan besar sekali dia bisa ya. Kemudian ada Huawei P40 Pro Plus. Ada Pro Plus yang lo pakai ya. P40 Pro. Yes. Mana dia? Oh ini dia P40 Pro. Terus ada apa lagi? P40 polos pun dia juga bisa. P40 polos bisa. Terus ada yang lipat-lipat.
Huawei Mate XS. Mate XS, bukan Yes. 10S ya? Iya. XS ya. XS ini Huawei, ini Iya. bukan iPhone ya. Lalu Nova 7. Nova 7 juga bisa. Nova 7 juga punya N1 sama N3. Betul. Tuh. Semua dong. Iya. Semua yang udah diluncurin resmi. ya, udah resmi dan dinyatakan 5G ready, bener-bener 5G ready kalau di Indosat. Iya, Oke. akhirnya. Belum hidup, sabar. Iya, sabar. ya. Setidaknya ada harapan. Ada harapan. Oppo gimana? Wah, Oppo nih jawara sini kalau di 5G nih. Iya. Di Indonesia mah juara dia. Oppo kayaknya udah siap banget nih. Siap banget mau A74 5G, 5G itu yang bisa. paling murah. Paling murah. 3 jutaan, 3,7 ya. 3,7 Smartphone ya. 5G termurah sampai video ini dibuat. Sampai udah dibuat ya, masih termurah dan bukan kaleng-kaleng juga, 5G-nya lengkap juga. N1, N3, N40 pun ada. Perlu juga ada. Ya. Nice. Terus Oppo Reno 5 5G itu yang ada di depan, Oppo Reno 5 5G bisa ya. Oppo, nah ini yang lucu nih, Oppo Find X. X2. X2, ya Find X2, bukan Find Find X, sorry, Find X2. Find X2 dan X2 Pro. X2 Pro itu juga udah siap. Ya harusnya ya kalau di Telkomsel aja dia jalan, Indosat Ya. apalagi jalan pasti harusnya. Lalu apa lagi? Nah, yang ini udah boleh di-infoin belum nih yang ini nih? Oh. Oh, udah. Yang ini kan udah boleh dibahas. Oh, ya udah, kan? iya. Dan kalau kita cek bandnya sih ada. Yoi. Ada ya, tapi nanti kita lihat pada saat launchingnya beneran ada apa enggak. Harusnya sih nggak bisa dihilangin sih, sayang banget ya. Ya. Ngapain juga dihilangin. Secara internasional ini dinyatakan sih memang ada N1 N3-nya. Ya. Gitu. Oppo Find X3 Pro. Find X3 Pro. Jadi Oppo ini menarik, dia bisa di 2 operator. Yes. Terus apa lagi nih? Vivo. Wah, jawara tuh. V21 5G. Nah, itu juga tuh. Dimensity 800U. Ya, dia bisa jalan di N40, dia bisa di N1, dia bisa di N3 juga. Jadi siap untuk operator apapun yang ada di Indonesia sekarang ya. Yes, terus X60 sama X60 Pro. Yes. Itu dua-duanya Bisa. N1, N3 juga ada. Nah, yang sempat jadi keraguan kemarin tuh X50 Pro justru ya, yang Ya, X50 Pro yang lama. Yang Ya, lama. Tapi kalau lihat dari daftarnya, dia punya N1, N3. Nah, Iya kan? Dia punya N1, N3, N41, N77, N78. Lucu nih, 77, 78 berarti dia siap buat yang nanti 5G-nya yang 3000-an itu. ya, jadi yang Telkomsel mungkin belum bisa, tapi untuk Indosat kemungkinan besar akan bisa. Kemungkinan ya. besar akan bisa dia. Oke. Lalu Samsung. Ya udah, semua samping yang ada logo 5G-nya. Yes. A32 5G, 5G. terus S21, S21 Plus, S21 Ultra. Jadi Itu kan S21 series tuh S21 semuanya. series itu 5G dan semuanya itu tertulis punya N1 dan N3. Yes. Lalu sebentar, kan berdasarkan TKDN kemarin udah ada yang kelihatan beberapa ya. Ini spekulasi. Iya. Ini spekulasi. Seri A, Seri A. ya kan? 32 5G udah ada. A52 5G udah diumumin, ya kan? A22, siapa tahu kalau datang A22 5G juga harusnya bisa gitu. Soalnya semuanya ada sih kalau secara internasional katanya ada N1 N3. Harusnya sih nggak dibuang, ya. Jadi nggak cuma Oppo yang berperan di sini ya. Jadi terlihat di sini tuh Samsung juga akan berkontribusi untuk smartphone 5G yang terjangkau berarti ya. Yes, benar. Kita baru nyampe A32 loh. Iya. Ada lagi di bawahnya. Ada dulu. Masih ada lagi di bawahnya. Ada lagi. Yang bilang 5G HP-nya mahal. Wah, tahun ini kayaknya bakalan pupus sudah itu ya. Yes. Anggapan-anggapan itu. Asus kemudian. Nah, Asus nih. ROG Phone 3 ini sayangnya datanya kurang lengkap buat ROG Phone 3. Soalnya ROG Iya. Phone 3 itu ada 2 versi. Sayangnya Iya. kita masih belum berhasil cross check yang mana. Salah satu versinya itu bisa, Iya. satunya lagi enggak. Jadi kalau Gitu. kalau kita cek tuh ROG Phone 3 ada versi A, versi B. Jadi Iya. ada yang bisa, ada yang enggak. Ada yang bisa, ada yang enggak gitu. Ya, semoga kita dapat yang bisa. So ya, semoga. Soalnya kalau kita dapat versi yang enggak, berarti dia harus nunggu 5G di band 3000-an. Iya. Yang di band atas itu ya nanti. Ya itu masih harus nunggu 2023 2024 itu kayaknya tuh. Lalu yang kemarin udah kita udah review, Kita udah review. tinggal nunggu launchingnya. Ini aneh sih rasanya ya posisinya. Kita udah review, tinggal nunggu launchingnya ya. ROG Phone 5. Ya. Baik itu 5 maupun 5 Ultimate. Ya. Ya, kalau Ultimate-nya masuk. Semoga. Semoga. Sementara Ultimate, kalau Ultimate-nya masuk, dia bahkan nggak cuma Indosat, Telkomsel juga bisa, N40 juga bisa kalau dia masuk gitu ya. Teoritis dia akan bisa karena N1, N3-nya ada. Lalu
yang mungil. Zenfone 8. Zenfone 8 yang kecil itu, ya. Itu juga itu ada N1 sama N3. Aman. Ya. Aman. Oke, lanjut. Ada apa lagi? Nah, ini berita baik untuk Mi fans. Nah, Mi 10T sama Mi 10T Pro. yes. Ya, dua-duanya tercatat punya N1 dan N3. Kita udah cross check. Ya. Kalau ini kita udah cross check. Emang N1 dan N3 ada. Kita nggak bilang dia pasti bisa buat Indosat pasti jalan, tapi N1 dan N3 dia punya. Yes. Ya. Kemudian, wow, ini udah agak lama ya, Mi 10. Mi 10. Punya juga Mi 10. Betul. Mi 10 juga punya N1 N3. Ya. Lalu Mi 11, Mi 11. Mi 11, N1 N3 ada. Yes. Aman juga. Jadi Alvinsa nggak jadi panik dong harusnya ya. Gitu amat sih. Karena Mi fansnya udah panik duluan gitu begitu ya. Jangan panik. Ingat operator Indonesia ada banyak. Nah itu. Iya, Jadi ingat, jangan mikirnya, aduh Xiaomi gue gimana Xiaomi gue gitu. Nggak gini, karena yang pertama tidak bisa karena handphonenya tidak bisa aktif di operator yang pertama kali meluncurin 5G, bukan berarti HP 5G-nya nggak bisa di Indonesia. Nah, Bukan berarti pasti nggak bisa. Bukan berarti. yes. Bisa kalau misalnya N1 N3-nya emang dipakai sama Indosat. Kemudian Ini yang akan datang Mi 11 Ultra. ya kan, Mi 11 Ultra itu udah jelas, itu lengkap. Itu Kalau sih. lebih lengkap ketimbang yang Mi 11 di bawahnya sih. Itu sih lengkap banget. Sampai N40 pun ada loh dia sebetulnya. Cuma Iya. kita belum tahu apakah akan jalan di Telkomsel. Tapi Mi 11 Ultra punya. Lalu apa lagi? Ada Poco F3. Poco F3. F3 juga ada N1 N3. Yes. Ada Poco F3. Sayangnya Poco F2 Pro. Iya. Poco F2 Pro itu bandnya N77 sama N78. Bukan tidak berguna, bukan pasti tidak bisa dipakai Indonesia, tapi kalau Indonesia nanti udah pakai band N77 sama N78 bisa. Sekarang belum ada. Iya. Dan Tahun depan belum ada. belum ada info-infonya juga. Belum. Itu Rencananya emang ada. Rencananya emang mau dibuka bandnya, tapi masih beberapa tahun lagi. Iya. Gitu. Karena sekarang masih harus ditata dulu bandnya. Ya, istilahnya Kominfo itu ditata dulu ya pitanya. Kemudian sebentar, ada 2 item lagi yang lucu, yang menarik sekali dan kayaknya bakal menghancurkan pasaran 5G juga, pasaran HP 5G juga. apa tuh? Gosip gitu kan. Gosip ya. Gosipnya kan, kabarnya TKDN-nya Redmi Note 10 5G harusnya ya. Oh iya. Sama Poco M3 Pro 5G, ya kan? Ya itu 2 itu juga tuh. Kabarnya sih itu bakal datang, kabarnya. Itu masih gosip ya. Tapi itu pun bisa N1 dan N3. Dan bahkan katanya sih kalau lihat dari daftarnya sih bisa N40 juga. Oh, nice. Nah, jadi kemungkinan itu juga bisa di Telkomsel. Mungkin, tapi kita lihat nanti kalau datang ya. Hebat dong, nambah lagi smartphone 5G terjangkau ya. Iya, Poco loh. Udah Poco M. Nah, Redmi lagi. Nah, Redmi. Nah, itu udahlah, itu udah harganya 5G terjangkau tahun 2021. Oke. Nah, itu. Terus lanjut, ada apa lagi? Ada Realme X50 Pro 5G, tapi barangnya udah ada, cuman emang karena kita nggak pegang, kita juga nggak bisa tahu detailnya. Tapi kalau versi global, N1 sama N3-nya ada. Iya. Gitu. Jadi ya oke lah. Ini harusnya kemungkinan besar dia akan juga bisa ya. Kalau di open ya. Betul. Gitu. Lalu ada lagi Black Shark. Nah, Black Shark 3 kan harusnya udah 5G ya. Udah 5G. Cuman bandnya kalau kita lihat di daftarnya belum ada N1 N3 ya. Belum. Yang udah ada justru itu Black Shark 4 yang udah ada. Belum datang. Tapi belum datang. Resminya sih belum datang. Resminya. Iya. Resminya. Iya, oke. Resminya. Resminya belum datang. Iya. Jadi harusnya yang itu sih ada N1 harusnya N3-nya. Harusnya. Tapi kita belum bisa memastikan juga. Oke. Mungkin ada lagi berapa lagi juga yang sudah N1 N3 karena banyak banget smartphone yang bisa smartphone 5G yang bisa N1 dan band N1 dan N3 ya, atau 1800 dan 2100. Jadi teoritis karena Indosat kemungkinan besar akan pakai 1800 atau mungkin 2100 untuk 5G. Jadi yang N1 N3 tadi yang kita cari ya, kode N1 N3 itu. Nah, kenapa kata kemungkinan ini penting banget? Karena balik lagi kalau lihat pembahasan saya waktu itu di pembahasan smartphone 5G untuk Telkomsel, itu juga dibahas soal anchor band.
atau control plane. Control plane ya. Ya, karena di tahap NSA ya di awal ini non standalone 5G itu harus punya control plane atau anchor band. Oke. Jadi 5G-nya ada tapi dia nempel ke 4G. Oh, Gitu. Ini yang sebabnya waktu itu disebut kalau 5G-nya ada, 4G-nya harus diperbaiki. Karena 5G-nya nempel di 4G. Gitu. Nah, anchor band ini yang agak PR nih. Kalau ada yang nonton yang sebelumnya pasti yang ketawa-ketawa kenapa waktu itu saya bilang ibaratnya kamu bisa jalanin di 5G-nya, kamu punya 4G-nya, bukan berarti bisa menjalankan 5G dengan anchor band 4G-nya. Ya waktu itu dibilangnya berarti kamu bisa makan, kamu bisa lari, belum tentu kamu bisa makan sambil lari. Ini harus bisa anchor band. Kemampuan dia untuk menggunakan anchor band tertentu itu sangat tergantung pada RF komponennya. Jadi N1 N3 itu kan di 5G-nya. Yes. Belum ketahuan anchor-nya di berapa. Oh. Kita belum tahu Indosat mau pakai anchor band di berapa. Berarti informasi ini kita harus dapetin dari providernya. Iya, nanti sebentar lagi sih harusnya pada saat ULO udah ketahuan sih. Dia mau pakai anchor band pada saat dicoba udah ketahuan. Telkomsel juga waktu itu gitu kan. Pada saat ULO ketahuan langsung pada saat dia uji layaknya. Oke, dia pakai band 2300 dengan control plane di 1800 gitu. Berarti dia pakai N40 dengan control plane-nya di B3 gitu. Nah, ini belum tahu nih. Control plane-nya atau anchor band-nya itu di berapa belum tahu. Jadi itu sebabnya kita bilang kemungkinan, tapi kemungkinan besar bisa karena N1 dan N3 udah ada di smartphone tadi. Betul. Jadi jangan takut, jangan sedih kalau kalian sudah beli HP 5G, kemungkinan besar seiring dengan operator-operator yang lain ikutan masuk ke era 5G, smartphone kalian juga akan bisa aktif 5G-nya ya. Yes. Dan kalau toh belum aktif sekarang pun karena mungkin ada N77, N78, nantinya ya memang akan datang ya band-band yang baru lagi. Cuma ya nggak tahu ya. Tapi yang untuk apakah kalian masih pakai HP yang sama atau udah ganti nggak tahu gitu. Gitu. Jadi ada kemungkinan beberapa band tuh baru bisa diaktifnya itu berapa tahun lagi gitu. Ya, karena seiring dengan ketersediaan bandnya di Indonesia. Iya. Gitu. Oke. Jadi kali ini kita udah nampilin banyak banget smartphone. Semoga ini sedikit mencerahkan buat kalian yang kemarin udah sedih mungkin karena wah punya saya nggak jalan di Telkomsel. Jangan sedih, mungkin juga nanti Telkomsel nambah band. Bisa jadi Telkomsel nambah band yang lain lagi jadi bisa juga. Wah, mana tahu. Atau bisa. operator lain ada yang mulai juga. Iya. Itu nggak tahu juga, bisa jadi kan masih ada yang lain ya. Masih ada XL, masih ada Smart Friend ya kan. Nah itu masih ada lagi yang lain. Oke, kalau gitu kayaknya udah cukup ya. Semoga tercerahkan. Paling tidak kita udah bisa melihat bahwa ini adalah kemungkinannya untuk smartphone yang bisa aktif di 5G-nya Indosat. Menjelang Indosat akan sudah mulai melakukan ULO. Yes. Akan melakukan ULO tepatnya karena dia baru mengajukan untuk uji layak operasionalnya saat video ini dibuat. Oke, kalau gitu sampai sini dulu. Saya Deddy Irfan, Saya Chris. sampai jumpa lagi di Jaga TV.